susunan peraturan, itu ada undang-undang, ya, kemudian ada peraturan pengganti undang-undang, ya, peraturan pemerintah, ya, putusan pemerintah, putusan presiden, ya, dan seterusnya sampai dengan eh, peraturan daerah. Nah, di standar apa namanya manajemen K3 perkantoran itu levelnya Permenkes, ya, Permenkes. Jadi kalau kayak perusahaan tambang, perusahaan minyak, ya, perusahaan yang berisiko tinggi, itu pastinya mereka mengacu ke sistem manajemen K3 eh, sesuai dengan undang-undang sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 atau telah direvisi tahun 2013 gitu ya. Sedangkan kalau kantor-kantor gitu ya, karena resikonya rendah ya, itu meskipun ada beberapa yang risiko tinggi ya seperti apa namanya rumah sakit, kemudian kantor-kantor gitu ya, yang di dalamnya ada lab ya seperti Prodia gitu kan. Itu menerapkan Permenkes ini ya karena kaitannya juga dengan lingkupnya kesehatan. Jadi rumah sakit, pasienkes itu mengacu juga ke sistem manajemen K3 perkantoran yang dikeluarkan oleh Permenkes. Jadi ini adalah dasar hukum yang perlu diketahui adik-adik. Jadi dasar pembentukan Permenkes tentang standar pelayanan K3 perkantoran itu adalah sistem manajemen K3. Jadi di sistem manajemen K3 itu ada auditnya. Jadi kalau kita melaksanakan sistem manajemen, pasti di audit istilahnya diperiksa, dievaluasi itu tiap berapa tahun sekali gitu ya. Nah, audit itu ada audit internal maupun audit eksternal gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, kita paham mengenai apa itu manajemen ya, apa itu sistem manajemen tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini definisi apa namanya sistem manajemen ya, baik itu dari apa namanya teori, pakar maupun menurut ISO ya. Yang terbaru adalah ISO 45001 tahun 2018 ya. Tentang K3 adalah suatu sistem manajemen yang memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk mencegah penyakit dan cedera terkait kerja, menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, serta secara proaktif meningkatkan kinerja K3 melalui identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian operasional yang sistematis. Ya, nah ini apa namanya pelaksanaan K3 di sini eh, di dalamnya ada risk management. Ya, nah ini definisi K3 dan SMK3 menurut PP nomor 50 tahun 2012 ya. Nah, menurut PP tersebut adalah K3 segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, sedangkan sistem manajemen K3-nya adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Jadi pelaksanaan K3 itu terintegrasi kepada semua aspek dari mulai apa namanya eh, pengadaan pembelian sampai dengan pengiriman barang gitu ya. Ya.
Oke, jadi sistem manajemen K3 menurut apa, Undang-Undang 13 tenaga, tenaga kerja ya ini ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, nomor 13 tahun 2003 pasal 86 ya. Nah, sebenarnya ini udah direvisi menjadi Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya, ya pengganti Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, yang kemarin rame ya, yang di demo buruh, tapi ya tetap langsung juga, jalan terus ya. Nah, di undang-undang meskipun undang-undang Cipta Kerja udah apa mengganti, biasanya kalau undang-undang terbit biasanya di dalamnya itu menghapus beberapa undang-undang yang sebelumnya. Namun demikian mengenai sistem manajemen K3 ini ya, ini tetap diperlakukan karena meskipun tidak tercantum, tapi itu sudah ada PP-nya ya, yang anak anak regulasinya gitu ya. Di pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 itu menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, kalian nanti kalau kerja di rumah sakit, di klinik ya, cuma ada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya. Kalau eh, di institusi itu eh, memiliki tenaga kerja ya, eh, lebih dari, ada syaratnya nanti, syarat untuk menerapkan sistem manajemen itu ada beberapa ya, salah satunya yang berisiko tinggi dan yang padat karya. Yang padat karya itu eh, sekitar 100 pekerja ya. Kalau di bawah itu dan tidak berisiko tinggi ya, eh, penerapan K3 itu tidak wajib ya. Tapi kalau di Fasiankes dan apa namanya, rumah sakit itu sudah termasuk resiko tinggi karena di dalamnya ada apa eh, faktor risiko ya, faktor risiko dari mulai eh, faktor fisik ya, kimia, biologi, semuanya ada di rumah sakit atau di Fasiankes ya. Yang kedua, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya K3 ya. Nah, ini ya. Jadi menurut pasal 87 ini perusahaan wajib menerapkan SMK 3 ya. Nggak boleh tidak, eh, nggak boleh apa namanya, dicuekin. Kadang-kadang kalau ini sebenarnya karena mandatori ya, kadang-kadang kucing-kucingan perusahaan ya. Apalagi perusahaan-perusahaan ini ya, perusahaan yang manajemennya kurang bagus ya, ya kurang bagus itu dalam arti eh, apa, meskipun apa asetnya besar tapi kalau manajemennya kurang bagus ya biasanya penerapan K3-nya ya kurang bagus gitu. Nah, ini latar belakangnya ya, lemahnya penerapan K3 di industri, lemahnya pelaksanaan pengawasan norma K3, kurangnya kontrol sosial masyarakat ya. Masyarakat susah mengontrol perusahaan-perusahaan itu ya karena biasanya perusahaan tertutup ya. Terbatasnya pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan ya. Ya, biasanya apa ya, perusahaan-perusahaan itu malas untuk kalibrasi ya. Belum adanya pemeriksaan K3 yang dapat mencakup keseluruhan proses produksi seperti yang dimaksud pada pasal 4 UU nomor 1 tahun 1970 ya. Kemudian terjadinya perubahan pola parsial ya menjadi kesisteman karena tuntutan global ya, karena dari ILO sendiri sudah menetapkan bahwa setiap perusahaan harus menerapkan K3. Angka kecelakaan masih tergolong tinggi ya.
Nah, ini tujuan penerapan SMK 3 ya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kemudian mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas kerja. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, kewajiban penerapan K3 itu untuk perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 orang ya. Ini biasanya perusahaan-perusahaan padat karya ya, padat karya ya. Mesin-mesinnya nggak ada tapi banyak pekerjanya ya. Kayak kalau dulu itu di perusahaan rokok ya, eh, melinting rokok ya, atau dan karena sekarang pabrik-pabrik rokok udah mulai goyah ya. Yang padat karya lagi ya, padat karya lagi perusahaan apa ya? Konveksi ya. Konveksi sekarang sudah goyah juga, banyak BHK. Pabrik sepatu ya, pabrik sepatu padat karya juga. Sekarang, namun demikian sekarang banyak yang goyah untuk perusahaan-perusahaan padat karya, tapi masih ada juga yang bertahan ya. Mudah-mudahan ekonomi kita terus membaik ya. Nah, itu semua wajib menerapkan sistem manajemen K3 dan juga perusahaan-perusahaan yang punya tingkat potensi bahaya tinggi seperti pertambangan, perminyakan, ya, apa konstruksi konstruksi dengan mana kita udah melihat ya konstruksi kalau bekerja di ketinggian tuh risikonya tinggi ya. Perusahaan apa namanya pengolahan baja ya kemarin di apa di video ada ya, pengolahan baja ya itu semua berisiko tinggi dan harus menerapkan K3 ya. Oke, nah ini ya, ini ILO itu sudah apa, menetapkan bahwa eh, cara yang paling efisien untuk membuat K3 itu harus membentuk suatu sistem manajemen K3. Nama istilah bahasa Inggrisnya Occupational Health and Safety, Safety and Health ya, Management System gitu ya. Nah, Occupational Safety and Health Management System itu didasarkan pada program ya, program Health and Safety ya, occupational ya, eh, didasarkan pada resiko ya. Selain itu juga regulasinya ya, program OAS didasarkan pada regulasi. Jadi program-program K3 itu didasarkan pada regulasi yang ada. Jadi sebenarnya kalau regulasi yang nggak ada ya nggak- perusahaan nggak wajib menerapkan K3 karena eh, perusahaan ada regulasi yang mewajibkan penerapan K3 karena kalau nggak diterapkan risikonya kecelakaan dan penyakit akibat kerja tinggi gitu ya. Ini adalah kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ya. Ya, apa program K3 eh, didasarkan pada regulasi ini juga di dalamnya ada program K3 manajemen risiko ya. Ini adalah saling terkait ya. Sebenarnya inti dari penerapan K3 itu ya manajemen risiko ya. Nah, ini sistem manajemen K3 ya. Yang pertama eh, apa menetapkan kebijakan, menetapkan kebijakan K3 ya. Jadi pimpinan puncak ya, misalnya kalau di Poltekkes ada direktur itu udah punya kesadaran bahwa institusinya wajib dan harus menerapkan K3. Kalau apa komitmen istilahnya, komitmen pimpinan puncak pimpinan puncak tidak memiliki komitmen terhadap penerapan K3, nah, ini tidak jalan juga gitu ya. Yang pertama harus komitmen dari pucuk pimpinan untuk menerapkan K3 ya.
setelah ditetapkan kebijakan, ya kebijakan itu biasanya berbentuk ini ya, selebaran ya, isinya bahwa eh, misalnya kampus Poltekkes itu eh, menerapkan K3 gitu ya. Nah, itu kata-katanya disusun bisa rapi gitu ya. Serapi mungkin, melibatkan tadi bahaya fisik, semua di dikendalikan oleh tim K3 di Poltekkes Jakarta 3. Nah, kebijakan ini dituangkan dan ditandatangani ya oleh pimpinan puncak dan ditempelkan di dinding ya, atau di publikasi, diinfokan ke semua segenap karyawan dan siapa saja yang ada di lingkup Poltekkes Jakarta 3 gitu ya. Nah, untuk menyusun kebijakan biasanya dilakukanlah manajemen, istilahnya manajemen risiko atau melakukan manajemen risiko ya, untuk mengetahui bahaya-bahaya apa sih yang ada di Poltekkes Jakarta 3, sehingga penetapan kebijakan itu mengacu pada bahaya-bahaya yang ada di Poltekkes Jakarta 3 atau di institusi yang dia pimpin gitu ya. Setelah diketahui potensi bahaya, makanya disusunlah kebijakan. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kebijakan disusun itu mulai melakukan perencanaan. Tadi sudah disampaikan juga oleh teman kelompok ya, bahwa dalam perencanaan itu harus merencanakan SDM-nya ya, merencanakan regulasi-regulasi apa yang mengatur penerapan K3 dan sebagainya dalam perencanaan ini. Tool-tool apa yang digunakan ya. Nah, semuanya dipersiapkan dalam planning. Kemudian implementasi ya, ya penerapan itu ya. Misalnya kalau ada kecelakaan dilakukan investigasi atau dilakukan inspeksi berapa bulan sekali ya. Itu selanjutnya dilakukan checking ya, checking. eh, Nah, ini biasanya di penerapan penerapan K3 itu ya dari mulai ini ya, misalnya kalau eh, mengenai lingkungan gitu ya, bahaya-bahaya lingkungan, tadi udah disampaikan juga, misalnya cleaning service lagi ngepel biasanya ya, itu secara K3 dia eh, menaruh ya alat ya, a- menaruh alat untuk informasi bahwa dia lagi ngepel ya, jadi lantai licin ya, itu salah satu penerapan K3 ya. Kebersihan, kalau penerapan lain kalau di Jepang sei apa istilahnya, saya lupa ya, eh seiki, seito, lupa saya. Jadi istilahnya itu, kalau dilakukan checking itu model ini ya, evaluasi ya berkala gitu ya, dan dilakukanlah koreksi. Makanya di sini penerapan manajemen resiko diperlukan untuk checking and correction action gitu ya. Nah, ini terus direview sampai dengan resiko-resiko yang ada itu bisa terkendali. Nah, ini eh, perkembangan ya sistem manajemen dari tahun ke tahun ya. Dari kalau zaman dulu itu penerapan K3 itu sifatnya reaktif ya. Kalau ada kecelakaan baru ditangani ya. Kemudian berkembang lagi, eh, penerapan K3 itu dilakukan secara supervisi ya. Misalnya penerapan engineering control gitu ya.
apakah mesinnya masih kurang aman. Kalau kurang aman ya dikasih pengaman, baru sebatas itu. Kemudian penerapan sistem manajemen K3 secara keseluruhan. Yang terbaru ada biaya biaya penerapan biaya. Nah, ini kalau di sistem manajemen ya itu masih ini ya punishment, apa namanya istilahnya, kalau nggak mengikuti aturan ada kena sanksi. Tapi kalau udah behavior, udah jadi perilaku safety gitu ya, dia udah nggak perlu kontrol lagi ya. Nah, dia udah menyadari pentingnya K3 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kalau di perempatan jalan, kalau lagi lampu merah gitu ya. Nah, tapi kalau belum berperilaku safety ya, nah itu eh, banyakkan melanggar regulasi, melanggar peraturan. Nah, ini SMK 3 itu wajib ya dilaksanakan oleh perusahaan di semua sektor dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Nah, ini biasanya ada ada 5 prinsip dasar dan 12 elemen audit dalam. Nah, ini adalah SMK 3 dalam untuk memeriksa apa pelaksanaan SM itu dilakukan audit ya, audit SMK 3. Ada 5 prinsip dasar dan 12 elemen yang diaudit ya. Nah, nanti biasanya audit itu bisa dari internal maupun eksternal ya. Yang dari eksternal biasanya dilakukan oleh Sukovindo atau perusahaan-perusahaan internasional lain ya. Nah, ini apa namanya poin-poinnya ya, kaitannya dengan audit SMK 3 yang diaudit ya secara sistem ya. Yang pertama adalah mengenai penetapan kebijakannya. Ada nggak kebijakan itu ditetapkan oleh pimpinan puncaknya ya. Terus kemudian lihat perencanaan K3-nya ada nggak, pelaksanaan rencana K3-nya ada ya, pemantauannya ada nggak gitu, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya, nah ini sama ya. Ya, ini penjelasannya. Yang pertama penetapan kebijakan ya. Ya, biasanya pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus yang pertama melakukan tinjauan awal kondisi K3, ya identifikasi potensi bahaya, ya. Kemudian perbandingkan penerapan K3 dengan perusahaan sektor lain yang lebih baik dan sektor yang sama ya. Kemudian meninjau sebab akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan dan penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Nah, ini dalam penetapan kebijakan K3. Jadi yang pertama harus ditetapkan dulu kebijakan K3-nya untuk melangkah ke perencanaan ya. Ya, setelah itu menyusun visi, misi gitu ya, eh, dan sebagainya. Ya, kemudian perencanaan. Ya, nah, perencanaan di sini yang dilakukan adalah eh, hasil penelaahan awal, ya, identifikasi bahaya itu ditindaklanjutin, disesuaikan dengan peraturan-peraturan ya yang mengatur ya eh, berapa sih misalnya identifikasinya ditemukan ternyata penerangan di bagian gudang kurang terang ya. Nah, dilihat peraturannya kira-kira bagian gudang itu pencahayaannya apa yang diwajibkan berapa ya, loop gitu ya. Berapa loop. Nah, maka bisa lihat di peraturan perundang-undangan atau ternyata di bagian mesin itu bising gitu ya. Dari hasil identifikasi bahayanya. Nah, eh, makanya dicari peraturan perundang-undangan yang mengatur
kebisingan ya. Paling tinggi berapa sih berapa desibel sih yang diperkenankan ya. Nah, minimal batasnya 80 desibel misalnya. Nah, itu gitu ya di perencanaan. Nah, setelah perencanaan ini pelaksanaan perencanaan K3 ya. Nah, ini masih pelaksanaan rencana ternyata. Nah, ini perencanaan, ini eh, pelaksanaan perencanaan. Nah, penyediaan SDM ya, kemudian pelaksanaan sarana itu sangat penting untuk disiapkan. Kompetensinya dari SDM-nya ya, dan kewenangannya nanti di perusahaan seperti apa. Nah, sarana prasarana harus sesuai dengan standar ya. Kemudian dalam pelaksanaan rencana K3 ya, itu eh, dalam pemenuhan persyaratan K3 itu harus dipenuhi tindakan pengendalian ya. Harus disusun cara pengendaliannya. Eh, Makanya di manajemen risiko ada pengendalian ya, hierarki pengendalian ya. Kemudian perancangan desain ya, prosedur dan instruksi kerjanya ya, SOP-nya, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaannya jika berhalangan siapa yang bertanggung jawab, pembelian dan pengadaan barang dan jasa ya, produk akhir ya, ini semua udah dilakukan apa namanya eh, pemeriksaan gitu ya. Nah, selain itu ada tambahan untuk menghadapi keadaan darurat, kecelakaan, dan bencana industri, dan juga rencana dan pemulihan keadaan darurat. Ya, yang dua ini dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan. Nah, saya kira ini yang ketiga adalah pelaksanaan, ya. Menunjuk SDM yang berkompeten ya, yang berwenang, melibatkan seluruh pekerja, membuat petunjuk K3 ya. Jadi kalau belum ada petunjuk-petunjuknya, misal lift gitu ya, bagaimana kalau kejadian lift macet? Ya, itu harus ada prosedurnya ya, jangan panik ya, bisa apa, tinggal orang luar, pet apa, emergensi dan lain sebagainya ya. Yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi kinerja K3 ya. Biasanya melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah peninjauan dan peningkatan kinerja yang berkesinambungan ya. Nah, ini menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK 3 ya, dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atau tidak gitu ya. Nah, dalam penilaian penerapan K3 ya, eh, itu ada penilaiannya sendiri dan sifatnya eh, auditor independen ya, yang ditunjuk langsung ya oleh menteri, biasanya atas permohonan perusahaan dalam rangka pemenuhan ya biasanya. Karena kalau perusahaan sudah memiliki apa namanya piagam atau penghargaan K3, biasanya perusahaannya kualitasnya bagus dan konsumnya meningkat gitu ya. Nah, audit SMK 3 itu apa sih? Ya, pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan. Tadi kita ingat ya, ada beberapa kriteria ya yang harus dipenuhi ya. Laporan hasil audit SMK 3 itu dilaporkan kemana ya? Dilaporkanlah ke menteri ya. Nah, kemarin makanya di Kementerian Tenaga Kerja ada korupsi ya mengenai sertifikat K3 ya. Padahal sertifikat K3 itu terbitnya gratis gitu ya. Tapi dijual belikan
biasanya perusahaan-perusahaan nakal yang penerapan K3-nya kurang bagus ya. Hanya untuk mendapatkan sertifikat K3 biar citra perusahaan meningkat, mereka berani menyuap pejabat ya. Nah, ini adalah elemen audit SMK 3 ya. Nah, audit tingkat awal itu ada 64 kriteria, kemudian kategori transisi ada 122 kriteria, dan tingkat lanjutan itu hanya 166 kriteria. Ini tidak hanya ya, tapi juga terus meningkat ya kalau lanjutan. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi lainnya. Nah, penilaian penerapan K3 ditetapkan untuk pencapaian penerapan 0 sampai 59% itu termasuk kurang. Ya. 60 sampai 84 itu termasuk baik, dan 85 sampai 100 itu memuaskan. Nah, ini adalah elemen-elemen audit yang biasanya ditanyakan ya. Nah, sama dengan sistem manajemen K3 perkantoran ya, ada auditnya ya. Nah, auditnya mengacu pada SMK 3 ya, dari mulai kebijakannya ya, penerapannya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penilaian tingkat penerapan SMK 3 ya. Ya, misalnya kalau nilainya 0 sampai 59% ini, ini masih kurang ya. Eh, Kemudian kategorinya tingkat penilaian penerapan kurang ya. Kemudian tingkat penilaian penerapan untuk 160 ya juga kurang, oh, awal aja kurang ya. Nah, ini seterusnya ya. Nah, kategori penilaian berdasarkan kriteria itu tergantung menurut sifatnya ya. Yang pertama, kategori kritikal ya, termasuk temuan yang mengakibatkan fatality atau kematian. Misalnya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ya, ini kategori mayor ya. Kalau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan berarti ada hal-hal yang bertentangan dengan regulasi gitu ya. Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3 ya, yang tadi ya, prinsip-prinsip SMK 3 tadi ya. Kemudian terdapat temuan minor ya, untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi ya. Jadi ini kategori minor itu apa sih ya? Ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya. Ya, jadi makanya di setiap pasien tes itu harus bikin apa, SOP, standar-standar gitu ya, dan juga pedoman ya. Uh, Nah, setelah di apa namanya lakukan pelaksanaan, kemudian pengawasan. Saya kira ini hampir sama, cuma di sini ada penjelasan-penjelasannya ya. Nanti bisa dibaca. Nah, ini adalah sanksi administrasinya. Nah, jika perusahaan tidak melaksanakan SMK 3 dengan baik, ya, sanksi administrasinya berupa teguran, ya. Biasanya kalau teguran nggak mempan, peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin. Kalau eh, perusahaan tersebut mengindahkan teguran-teguran. Nah, ini standar dan implementasi K3 perkantoran berdasarkan PMK atau nomor 48 tahun 2016 ya. Dan Permenkes nomor 328 tahun 2020. Nah, ini sama ya, lingkup standarnya, adanya kebijakan ya, dan keselamatan kerja. Nah, cuma di sini nggak dibikin sistem ya.
Nah, ini pengertian K3 saya kira tadi udah saya sampaikan ya. Nah, perkantoran itu apa? Bangunan yang berfungsi sebagai tempat karyawan melakukan kegiatan perkantoran yang baik. Ya. K3 perkantoran adalah segala kegiatan atau program K3 di lingkungan perkantoran yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ya, ini adalah definisi K3 perkantoran. Tujuan penerapan K3 perkantoran adalah mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja dan juga kecelakaan akibat kerja. Kemudian mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman. Ya, baik bagi karyawan ya, maupun siapa saja yang berkunjung di perusahaan tersebut ya. Nah, mengapa perlu penerapan K3 di perkantoran ya? Karena tadi juga kelompok sudah nyampaikan banyak aktivitas yang dilakukan sehingga resikonya juga tinggi juga. Setiap pekerjaan selalu mempunyai bahaya risiko. Kemudian bahaya dan risiko berpotensi menimbulkan kecelakaan. Ini adalah salah satu pemikirannya. Nah, ini saya kira bahaya-bahaya K3 ini sudah disampaikan ya. Ya, ini contoh-contohnya saja ya. Nah, ini beberapa masalah K3 perkantoran, penataan dokumen dan peralatan yang tidak aman ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini banyak tumpukan-tumpukan ya. Di sini ada pohon-pohon asli loh. Nah, tapi ditaruh. Nah, ini kan sumber nyamuk di sini karena ada air di situ. Nah, yang selanjutnya adalah penataan kelistrikan yang tidak aman. Nah, ini kalau di apa namanya kelas-kelas itu suka muncul kayak gini nih, meraut. Nah, ini adalah posisi kerja yang tidak ergonomis ya, posisinya coba lihat. Ini di ujung meja gitu ya, risiko itu. Nah, ini beberapa masalah K3 di K3. Penempatan apa yang tidak sesuai. Nah, ini ya. Ini dihalang-halangi oleh pohon ya. Kemudian yang ini adalah di belakang brankas ya. Nah, ini ditaruh di bawah harusnya di apa? Di, eh, ada persyaratannya 115 ya. Ditempatkan sesuai dengan standarnya. Nanti dicek lagi. Nah, ini juga penempatan upper tidak sesuai dengan prosedur ya. Bisa digeletakin di bawah gitu ya. Nah, ini juga di depan hidran itu tidak ada atau tidak boleh ada barang-barang yang mengganggu gitu ya. Nah, ini adalah beberapa masalah K3 perkantoran, misalnya di apa namanya? Pintu tangga darurat. Ini suka sering dikunci ya, takut ada yang maling masuk gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah apa? eh, Peralatan konstruksi, misalnya apa? Pijakan kaki untuk tangga gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya ya, kalau mau dijelasin. Lingkup standar K3 perkantoran ya, nah, ini adalah standarnya. Kemudian, nah, lingkup standar K3 ya, ini sama dengan SMK 3 ya, PP yang 2000 tadi ya, yang SMK 3 50 tahun 2012 ya tadi ya. Ini sama ya. Saya kira penetapan dulu kebijakannya ya. Kemudian ya ini contoh penetapan kebijakannya. Dia hanya bentuknya satu lembar saja.
ya. Nah, ini perencanaan perkantoran dari mulai hasil penelahan awal ya, identifikasi potensi bahaya, peraturan-peraturan apa juga dikumpulkan, kemudian SDM-nya juga eh, apa namanya seleksi dengan baik. Perencanaan K3 ya, pimpinan eh, kantor ya atau institusi dan atau pengelola gedung harus melakukan upaya keselamatan ya wajib ya harus tahu ya. Nah, pemantauan juga gitu eh, harus dilaksanakan dan ini masih proses ya di apa teman-teman kita yang lagi ambil profesi itu beberapa institusi yang memang eh, apa namanya eh, belum mampu melaksanakan dan tapi punya inisiatif untuk melaksanakan dengan baik. Nah, standar K3 perkantoran itu meliputi apa aja ya? Setelah kebijakannya disusun, kemudian mengacu pada keselamatan kerjanya. Keselamatan kerja itu dari mulai pebisingan ya, kemudian pencahayaan dan lain sebagainya. Kemudian kesehatan kerja, penyakit akibat kerja ya, dikendalikan. Kesehatan lingkungan ya, dan ergonomi. Ini adalah empat hal ya yang untuk mencari potensi bahaya di tempat kerja. Lingkup standar K3 perkantoran ya, saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh kelompok ya, saya nggak ngulang lagi. Nah ini syarat perkantoran di bagian komputer ya. Ini jaraknya itu terlalu sempit sehingga tidak mengganggu kenyamanan. Ya. Kadang-kadang karyawan nggak mau protes ya karena takut dipecat ya. Nah ini kalau ada bencana ya, saya kira adik-adik udah dilatih ya melaksanakan tanggap darurat bencanaan ya di kantor khususnya ya. Kemarin udah saya jelaskan tentang sprinkle ya, alat pemadam kebakaran apa namanya aktif ya. Nah ini nanti kita coba auditnya seperti apa ya. Ya, adanya P3K ya, adanya apa eh, pemasangan instalasi listrik ya, sebagai pendukung dan sebagainya. Nah, ini standar kesehatan kerja ya. Tadi juga sudah disampaikan ya. Saya nggak ngulang. Nah, ini adalah peringkatan kesehatan kerja di perkantoran. Salah satunya tadi senam ya, stretching-stretching gitu ya. Nah, ini biasanya dilaksanakan di tengah-tengah kerja ya. Biasanya eh, apa, dua jam setelah awal kerja ya, dari jam 7.30 sampai jam 10. Nah, di jam 10 itu udah mulai stretching-stretching. Nanti jam 2 jam 3 itu juga lakukan stretching-stretching ya. Nah, pencegahan penyakit di perkantoran ya, pengendalian faktor risiko ya, kemudian penemuan dini kasus penyakit ya. Nah, itu biasanya dilakukan pemeriksaan oleh pihak puskesmas setempat ya. Oke, saya kira secara umum sudah disampaikan kelompok, saya hanya menambahkan saja ya. Nah, ini eh, selain itu juga tadi ada ergonomi perkantoran ya. Ergonomi perkantoran di dalamnya adalah luas tempat kerjanya, jangan terlalu sempit ya, meja kerjanya ya, kemudian tata letak peralatan kantornya, postur kerjanya, kursi, koridor, durasi kerja dan penanganan beban kerja. Nah, ini di fisioterapi ya, penapan misalnya apa namanya postur kerja ya, ini juga ada di bagian fisioterapi ya, kemudian apa namanya durasi kerja.
ya. Nah, itu juga kaitannya dengan fisioterapi. Jadi eh, sangat erat kaitannya ini ya. Misalnya nih ya, luas tempat kerja ya, ini agak agak apa ya, sempit ya, karena belakangnya udah tembok ya. Saya kira tadi udah disampaikan kelompok ya mengenai kursi ya. Cari kursi yang nyaman ya. Koridor juga gitu ya, nggak boleh berjubel ya. Nah ini stretching ya, 20 ya, 20 dan 20 ya. Nah ini penanganan manual ya, jarak aman pengangkatan harus diperhatikan ya. Organisasi pelaksanaan K3 perkantoran ya. Nah ini apa namanya? Ada namanya istilah penanggung jawab K3 dan perwakilan setiap unit kerja. Nah, biasanya penanggung jawab itu bisa diserahkan bagian K3 atau memang pimpinan puncaknya direkturnya mau memegang kendali penuhnya. Itu ya terserah pimpinan institusi ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di topik atau ya tatap muka mengenai manajemen sistem manajemen K3 perkantoran. Nah, tadi saya mau menunjukkan ini ya, apa namanya auditnya. Nah, ini yang biasanya kayak untuk mengaudit ya, mengaudit strategi kerja ada yang nggak perlu mengerjakan ini ya, kerjanya manajemen risiko saja ya, yang tadi sudah kita sepakati ya. Oke, baik. Ada pertanyaan terkait dengan topik ini? Nggak ada, udah jelas ya. Nggak ada masalah ya. Baik, besok Senin kita akan ujian ya. Tolong dipersiapkan, hanya tidak ada ya. Kemarin UTS masih ada yang jatuh, satu. Nah, mudah-mudahan di UAS nanti ada yang jatuh ya. Materi bab ya, keseluruhan ya, PPT ya. Jangan sampai nggak baca ya. Ya, kalau nggak baca nanti ya repot. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Bapak, Bisa? Bapak saya izin bertanya, Bapak. Iya, silakan. Eh, Tugasnya itu tugas kelompok ya, Bapak? Iya, kelompok. Berarti sesuai dengan yang presentasi ya, Pak? Iya, betul. Itu Nanti harus tinggal bagi dibuat aja. tabel. Oh iya. Tugasnya kan manajemen risiko itu. Mm-mm. Tadi menggunakan hierarki kan. Nah, itu kan berdasarkan lokasi kan. Kalau kita sebenarnya lokasi itu berdasarkan alur proses sebenarnya. Misalnya ini mahasiswa, nih misalnya yang dianalisis mahasiswa nih. Mahasiswa masuk melalui pintu gerbang. Nah, itu potensi bahayanya apa? Ya, Nah, di depan gerbang kecelakaan ditabrak mobil, ya kan? Nah, kemudian apalagi potensi bahayanya? Ya,
Nah, ke kegencet pintu gerbang misalnya. Nah, kita kan memprediksi, jadi kita mengembangkan memang untuk manajemen risiko ini kita berandai-andai risiko apa yang mungkin terjadi gitu ya. Nah, terus kemudian di lapangan ketiduran, ya kayak kayak gitu ya. Nah, kita terasah untuk memunculkan, oh ini kalau kayak gini berisiko ya. Sehingga kita tanggap nanti kalau kita praktek ya, ini apa pasiennya resiko jatuh nih, saya harus segera melakukan apa, semuanya cepat gitu. Sudah terlatih nanti. Oh ini menghalang-halangi resiko pasiennya terbentur ya. Penghalangnya dihilangkan. Itu nggak dilatih begitu, nanti di lapangan diem aja, oh, berisik ada sesuatu penghalang yang menimbulkan kecelakaan cedera, khususnya pada pasien, nah, itu dibiarkan saja. Sehingga kemudian itu merugikan baik pasien fisioterapinya gitu, gitu. Ya, itu harus dilatih ya. Nah, kan kayak melatih empati. Empati itu bisa eh, eh, bisa ini ya apa orangnya nggak pedulian gitu ya. Biasanya anak-anak malah empatinya tinggi ya, karena nggak takut. Nah, oke, jadi nanti dibagi ada berapa kelompok ya seluruhnya. Nanti eh, kalau bisa eh, gedung mana aja yang perlu diaudit silakan, atau di apa diperiksa, diidentifikasi risikonya, tetapkan nanti apa potensi bahayanya apa ya, kemudian nanti dilihat itu di kriteria bahaya fisik, biologi, kimia ya, eh, kemudian ergonomi ya, misalnya di kelas misalnya ya, itu bahaya bahaya salah satunya bahaya ergonomi karena duduk terus ya. Kuliah itu banyak kan duduk terus ya, capek. Nah, pekerja juga gitu ya. Di, di direktorat ada yang duduk terus, ada yang wirawiri ya. Tergantung tugasnya apa. Oke, nggak ada pertanyaan lain. Untuk deadline-nya, Pak. Nanti setelah ini aja, setelah preklinik aja ya. Baik, Bapak. Nanti kan habis UAS kalian preklinik, tapi jangan terlalu lama ya. Saya tunggu nanti karena akan dimasukkan dalam OIS nilainya. Baik, Bapak. Setelah preklinik selesai dikerjakan, baru nanti kan biasanya di input nilainya preklinik itu. Nah, itu kalian punya ini nggak jadwal pembelajaran nggak? Berakhir kapan sih semester ini? Oktober, November kali ya, pertengahan ya. Izin Pak, kalau sesuai EIS tanggal 17 November Pak. Iya, ya, ya, pertengahan ya. Oke, bisa kita akhiri. Udah jam 9 nih. Cukup lama juga ya. Dari jam 7. Ya, silakan.
Apa? Suaranya kresek-kresek Fitri ya. Terkait pengendalian resiko. Apa tadi ya? Ini kelas berapa? Fitri ya kelas B ya? Oh, yang kemarin kan individu tuh. Individu. Oh iya, kelas A juga belum ya. Jadi secara individu ya melakukan namanya job safety analysis. Jadi seorang mahasiswa itu apa dari mulai apa namanya dari mulai dari kos atau dari rumah aktivitas sampai pulang lagi itu kira-kira bahayanya apa dan paling tinggi apa resikonya gitu. Gitu. Itu individu itu karena individu beda-beda kan aktivitasnya. Karena job safety analysis itu menganalisa per aktivitas. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup, Bapak. Cukup ya, bisa kita akhiri ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan Senin lancar ya, nggak ada. Amin. Soalnya mudah-mudahan mudah dikerjakan ya. Amin. Terima kasih, Bapak. Ya, kita tutup ya. Alhamdulillah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak Awan. Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, sebelumnya saya juga minta maaf ya. Ini akhir pembelajaran. Mungkin ada kurang-kurangnya ya. Mungkin ada satu lagi ya. Mungkin setelah UAS nanti kita praktek ini ya. Praktek yang belum ya. Apa itu? Manual handling ya. Perlu dipraktekkan nggak? Iya, Bapak. Iya, Pak. Perlu, Pak. Oke. Ya, kalian memang perlu banyak latihan ya. Ada trik-trik dalam menangani pasien yang perlu diketahui ya. Nah, ini penting juga. Tiap dosen punya trik-trik. Bu Ratu punya, Pak Ari punya gitu. Kalau saya berdasarkan manual handlingnya. Baik, sudah saya tutup ya. Ya, selamat malam, adik-adik. Izin live ya. Selamat malam, Baik, Pak. Terima Bapak. kasih. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat. Banyak, Bapak. Selamat malam.